Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan atau malam. Kembali bertemu lagi dengan saya di channel sederhana ini, channel Money Coin. Jadi guys, kawan-kawan, di hadapan kita semua saya telah memegang 2 lembar Rp20.000 tahun emisi 2016 dengan gambar depan Dr. GESJ Ratulangi, dan gambar belakangnya yaitu penari yang sedang menarikan tari gong, pemandangan derawan. Nah, uang ini dikenal dengan nama uang Bank Indonesia Rp20.000 tahun emisi 2016. Nah, yang saya pegang 2 lembar ini merupakan tahun cetak 2021. Di sini ya, Peruri. Di sini ya, Peruri TC 2021. Di sini juga Peruri 2021, TC 2021. Dengan kata lain, ini ada 2 lembar uang yang sama persis, tidak ada yang membedakan baik dari segi tahun emisi maupun tahun cetak. 2 lembar ini merupakan tahun cetak 2021. Nah, bagian depan GESJ Ratulangi yang merupakan seorang politikus, penulis, dan guru dari Sulawesi Utara, meraih gelar doktor PhD-nya pada tahun 1919 dari University of Zurich, Swiss, tempat di mana ilmuwan Albert Einstein juga meraih gelar doktornya. Sedangkan bagian belakangnya, penari wanita sedang menarikan tari gong dari suku Dayak di Kalimantan, yang tentu saja menggambarkan kecantikan dan kelembutan seorang wanita. Kepulauan Derawan di Kalimantan Timur yang terkenal dengan wisata lautnya juga merupakan habitat dari spesies yang dilindungi seperti penyu hijau dan penyu sisik. Bunga anggrek hitam merupakan flora endemik yang langka dari Papua karena tergolong sulit untuk dikembangkan. Nah, uang ini dikenal juga dengan nama uang Seri Pahlawan. Diterbitkan tanggal 19 Desember tahun 2016 dengan penandatangannya yaitu Peri Warjio selaku Gubernur BI dan Ibu Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan. Memiliki watermark tanda air yaitu Otto Iskandar Dinata, terbuat dari bahan serat kapas. Ukuran menurut Bank Indonesia ukurannya 147 kali 65 mm atau jika disentimeterkan 14,7 dikali 6,5 cm. Nah, unsur pengamannya terdiri dari diraba, dilihat, dan diterawang, dan memiliki kode tunanetra atau blind code yang berupa pasangan garis di sisi kiri dan di sisi kanan, dan apabila diraba akan terasa kasar, taktil ya. Setelah mencermati kedua uang kertas ini, saya menemukan ada keunikan yang membuat salah satu dari 2 lembar uang ini bisa dikategorikan langka atau setidaknya cukup langka. Kenapa? Yuk mari kita simak. Meski demikian, yang namanya buatan manusia tentu masih ada cacat, error. Pun demikian juga pada uang kertas dimanapun, uang kertas negara manapun. Nah, ini yang saya temukan, ini adalah jenis uang misprint, meskipun tidak terlalu fatal. Bahkan jika dilihat sekilas tidak ada, seolah-olah uang kertas ini adalah uang kertas biasa, sirkulasi standar, bukan merupakan uang misprint. Namun jika saya teliti, amati lebih jauh, setiap detil incinya, setiap detil sudut-sudutnya, saya menemukan beberapa hal yang membuat uang ini adalah uang misprint. Nah, contoh ini adalah sebagaimana yang kawan-kawan lihat, tulisan 20 dan Rp20.000 itu tintanya seolah-olah merembes, meluber ya, sebagaimana seperti kawan-kawan yang memiliki pulpen Baliner menulisnya itu di kertas tisu. Nah, seperti itulah rembesan tintanya.
Dan seharusnya yang namanya uang itu seharusnya rapi. Sebagai perbandingannya adalah yang selembar lagi. Nah, kawan-kawan perhatikan, yang atas adalah yang misprint, yang bawah adalah yang cetakannya bersih, rapi, presisi, dan proporsional. Nah, tidak ada luberan tinta, artinya pada tulisan Rp20.000 tidak ada luberan tinta, sementara di atas yang merupakan uang misprint pada tulisan 2 itu, waduh, luberan tintanya itu ini merata. Pada tulisan 2 pun demikian, pada tulisan 10 di huruf P nya itu tintanya itu meluber. Tulisan 1000 juga meluber, pun tulisan rupiahnya itu meluber. Di angka tulisan 20000 terlihat cukup jelas juga ya. Jika diamati lebih dalam, ada luber-luberan tinta. Ya. Kawan-kawan bandingkan yang atas dengan yang bawah, betapa rapihnya yang bawah itu print out tulisan 20 angka 20.000 maupun tulisan letter Rp20.000. Betapa rapinya, sementara yang di atas itu seperti rembesan tinta gitu print outnya. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa uang kertas ini adalah misprint. Nah, juga saya menemukan, nah, di bagian blind code yang merupakan kode tunanetra baris hijau 2 ini juga ada rembesan tinta. Rembesan tinta. Nah, mari kita bandingkan dengan yang satu lagi. Betapa rapinya. Yang ini adalah yang misprint, sedangkan yang ini adalah yang cetakan sempurna, katakanlah begitu. Ini rapi. Blind code ini untuk kode tunanetra ini sangat rapi. Tidak ada rembesan tinta, tidak ada luberan tinta, tidak ada resapan tinta. Hal ketiga yang saya temukan misprintnya yaitu di tulisan Indonesia ini. Terlihat sekali itu di huruf I, di huruf N, di huruf D, hampir seluruh huruf yang membuat tulisan Indonesia itu memiliki luberan tinta. Mari kita bandingkan. Nah, bisa kalian lihat yang atas sangat bersih sekali, yang bawah itu tanda kutip seolah kotor, ada rembesan tinta. Nah, satu lagi di bagian yang keempat, masih di bagian blind code, tapi pada sisi sebelah kanan. Meskipun tidak terlalu, jika dilihat sekilas tidak terlalu kentara, tapi jika diamati lebih teliti, di bagian atas ini yang sebelah kanan, blind code sebelah kanan ini ada luberan tinta yang atas. Ini, yang bawah juga. Bandingkan dengan yang ininya, yang satu lagi, uang kertas yang satu lagi. Rapi bersih. Jadi pada beberapa print out di beberapa sudut saya menemukan 4. Jika kita melihat lagi, ternyata di tulisan emisi 2016 juga ada luberan tinta meskipun sangat halus sekali. Bandingkan dengan yang ini, yang bawahnya ini rapi, di bawah Garuda Pancasila itu emisi 2016 tercetak sangat rapi, terprint dengan sangat rapi. Sementara yang misprintnya itu emisi 2016 nya terlihat seolah-olah agak kotor karena ada rembesan tinta. Nah, bagian sisi sebelahnya, bagian belakangnya, saya tidak menemukan adanya misprint. Sama dengan yang satu lagi, tidak ada saya nemukan. Nah,
Pertanyaannya, apakah uang ini asli? Tentu saja asli. Tentu saja asli, karena dari segi beberapa fitur seperti pengaman, yang jika diraba uang kertasnya terasa kasar. Di terawang juga ada watermark Bapak Oto Iskandar Dinata maupun kodenya, semuanya mewakili seperti apa yang dijelaskan oleh situs Bank Indonesia untuk uang emisi 2016 ini. Jadi dengan kata lain, ini adalah uang asli, dan 2 lembar uang ini adalah uang asli. Nah, jadi ini adalah jenis dari uang misprint. Meskipun tidak terlalu kentara, hanya perlu untuk diamati lebih teliti, akan kita temukan yang uang ini yang seharusnya tidak ada, karena biar bagaimanapun uang itu harus dicetak serapi mungkin, sebersih mungkin. Nah, cukup jelas ya, cukup jelas sekali lubaran tintanya. Lubaran tintanya cukup jelas sekali. Ini juga lubaran tintanya, tulisan Indonesianya juga, rembesan tintanya, emisi 2016-nya juga, dan blind code yang sebelah kanan juga. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagi kawan-kawan yang memiliki uang kertas, silahkan kawan-kawan cross check, barangkali kawan-kawan juga memiliki ya uang-uang misprint yang seharusnya uang ini mungkin jadi sampai lolos, karena setiap barang itu punya quality control ya seharusnya. Namun entah kenapa bisa lolos, atau karena terlihat sekilas tidak ada perbedaan dengan cetakan yang lainnya, kecuali jika diteliti, dilihat lebih lanjut, lebih teliti lagi. Oh ya kawan-kawan, setelah membandingkan kedua jenis uang ini, dua lembar uang ini, dimana TC 2021 ini, 2 lembar TC 2021 emisi 2016, juga saya menemukan beberapa perbedaan yang lain. Jadi dengan kata lain, ini adalah uang yang sama tapi 2 varian yang berbeda. Mungkin akan coba saya bahas, akan kita ulas pada kesempatan yang akan datang. Apa-apa saja yang merupakan pembeda dari 2 uang kertas ini, selain dari yang satu misprint, yang satu tidak. Saya menemukan ada beberapa hal, yaitu pada kesempatan mendatang akan coba saya bahas. Nah, akhir kata, terima kasih telah menyaksikan. Inilah akhir dari video kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik.